Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Bung Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan. Bung Masinton, tadi Prof. Mokhtar mengatakan ada kekuatan oligarki politik dan oligarki ekonomi yang kemudian dibalik Firly yang kemudian menyingkirkan 75 sekarang 51 pegawai-pegawai KPK. Gimana Anda lihat itu? Ya selalu kan isu dan narasinya seperti itu, Bang. Dari mulai kita melakukan penyelidikan terhadap KPK melalui hak angket DPR untuk KPK, ya kita dituduh melindungi kasus EKTP, tapi itu tidak terbukti. Kemudian ketika kita melakukan revisi juga alasannya ada oligarki, kepentingan oligarki, dan kemudian dianggap itu cacat prosedural, cacat material, dan kemudian MK memutuskan ketika dilakukan gugatan ke MK memutuskan bahwa secara material dan formil terpenuhi, ya, dan gugatan tersebut ditolak oleh MK terhadap revisi undang-undang KPK. Kemudian sekarang juga tudingannya sama. Jadi memang kalau kita bicara KPK dalam konteks kepentingan teman-teman yang sekarang, ya pasti dianggapnya selalu seperti itu karena sudah terlalu mendewakan KPK dan kemudian menganggap di KPK itu ya juga terhadap orang-orang tertentu. Jadi saya malah khawatir bahwa agenda pemberantasan korupsi kita ini jadi seakan-akan kita serahkan pada satu kelompok di dalam kelompok KPK itu sendiri. Nah, ketika pimpinannya memilih pimpinan KPK juga begitu. Dulu, wah ini pimpinan KPK untuk melemahkan apa segala macam. Selalu itulah isu dan narasi utama yang dibangun dan semuanya tidak terbukti. Tidak terbukti. Nah, yang sekarang perlu kita kita lakukan adalah komitmen terhadap agenda besar pemberantasan korupsi tadi. Itulah yang harus kita dorong. Masih ada ya? Seperti apa? Masih ada. Ya saya yakin lah dan kita harus optimis dong. Kan gitu. Ya kalau kita pesimis ya gimana kita memulainya kan. Sekarang bahwa pemberantasan korupsi ini kan itu tadi, Bang, bukan hanya sekedar penindakan, juga pencegahan. Hanya sekedar pencegahan aksi, dia harus berjalan berbarengan. Pencegahan itu adalah bagian dari upaya membangun sistem, melakukan edukasi dan melakukan pencegahan korupsi di skala besar. Kemudian dibarengnya juga dengan langkah tindakan. Bung Masinton. Jadi sekarang dalam posisi kisruh gini, apa solusi yang mau ditawarkan oleh Bung Mokhtar, Bung Masinton? Ya menurut saya dengan apa yang sekarang ya biarkan KPK melakukan upaya langkah-langkah institusinya sendiri tanpa harus kita tekan-tekan dari luar. Seperti itu, Bang. Nah. Dan kita percayakan bahwa agenda pemberantasan korupsi ini harus kita kawal bersama-sama. Toh, bukan hanya KPK yang melaksanakan kalau penegakan hukumnya. Kejaksaan Agung membongkar kasus Jiwasraya, Asabri yang jauh lebih spektakuler daripada KPK. Dan kemudian sistemnya banding KPK. Baik, Bung Mokhtar, jadi mau menanggapin Bung Masinton tadi? Ya. Saya mau mengatakan bahwa ini bukan pendewaan KPK, bukan memuji-muji KPK. Ini adalah masalah analisis mengenai bangsa kita, bahwa Orde Baru itu hancur karena KKN. Ya, KKN itu yang menggorgoti sehingga hancur sehingga terjadi krisis multidimensi pada negara kita. Itu hendak diangkat. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu, yang sungguh-sungguh sangat bagus. KPK, para orang-orang berintegritas di KPK, hidup di situ gitu. Jadi ini sebetulnya bukan hanya masalah hak asasi manusia, itu saya dukung hak asasi manusia itu, tapi juga hak bangsa kita untuk hidup, untuk tegak secara berharkat, secara terhormat. Menurut saya ini ada omong kosong besar itu, bahwa revisi undang-undang KPK itu adalah memperkuat KPK, itu omong kosong terbesar. Omong kosong. Tapi gini, Prof. Mokhtar, sekarang apa solusi yang harus diambil untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi? Ya solusi itu sekarang yang paling mendesak, Bung Budiman, adalah rehabilitasi lagi ke 75 orang pegawai PKN. Rehabilitasi, Rehabilitasi. Dihidupkan kembali, karena mereka sebetulnya yang melaksanakan amanah Republik kita, amanah reformasi. Dan reformasi itu adalah sesuatu yang sah.
sekarang reformasi itu betul, semangatnya betul yang sudah dihancurkan. Ini adalah babak kedua dari penghancuran KPK. Dari mulai institusi dihancurkan, kemudian sekarang personalnya dihancurkan. Kalau itu hancur, naga-naganya adalah kita akan berhadapan dengan krisis pada tanah air kita, pada kemerdekaan kita, pada republik kita. Ini yang harus kita waspadai. Sesuatu yang besar sekali. Taruhannya besar sekali, Bung Budiman. Ini yang saya mau tekankan. Baik, Bung Adnan. Jadi apa yang harus dikerjakan sekarang untuk menyelesaikan kasus ini nggak berlarut-larut? Apa yang harus dikerjakan kalau menurut perspektif dari Bung Adnan? Simpelnya kalau Presiden turun tangan tegas ya, mengambil sikap ya, dengan meminta agar seluruh ASN yang ada di KPK itu dijadikan sebagai ASN, selesai masalahnya. Kita tidak perlu kisruh seperti ini. Hanya saja kemarin pidato Presiden itu kan masih menimbulkan tafsir, multitafsir gitu ya, karena ada dalam satu statementnya itu tidak serta-merta. Nah, tidak serta-merta itu menimbulkan tafsiran. Apakah tidak serta-merta itu berarti juga ada yang boleh tidak lolos ya, karena ada satu alasan tertentu. Nah, oleh karena itu supaya kita tetap on the track dalam pemberantasan korupsi, Presiden juga tetap dilihat sebagai pejabat paling tinggi di Indonesia yang punya will ya untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi, maka tidak ada kata lain kecuali Presiden mengambil tindakan yang serius ya, supaya ini tidak berlarut-larut. Energi kita sudah terlalu banyak, Mas Budiman, untuk hanya merespon, menanggapi, kemudian mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang melenceng seperti ini. Sementara pada saat yang sama korupsi kan terus berjalan. Mereka-mereka ini kan harus bertugas. Saya ingat betul ya, salah satu pegawai KPK yang sekarang tidak lolos itu mengatakan, saya itu masih digaji, tapi saya nggak punya kerjaan. Itu mereka gelisah gitu ya. Bagi banyak orang senang, Mas Budiman, dapat gaji nggak dikasih kerjaan, mungkin senang. Tapi kalau mereka, saya kira mereka memang eksistensinya di situ, passionnya di sana, dan oleh karena itu, karena kita punya SDM yang juga terbaik dalam upaya-upaya pengungkapan perkara-perkara korupsi yang besar, saya kira ya semestinya Presiden melihat itu sebagai justru modalitas bangsa kita untuk bergerak lebih maju. Oke, baik. Prof. Sulis, jadi kalau Prof. Sulis lihat, kalau tadi Adnan kan mengatakan Presiden yang harus mengambil aksi. Kalau Prof. Sulis gimana untuk menyelesaikan kisruh agar tidak berkepanjangan, menyelamatkan KPK? Menurut saya, pegawai KPK yang dianggap tidak lolos itu harus dikompensasi ya, bukan hanya secara keuangan, tapi juga secara sosial harus dipulihkan. Kan mereka udah dibunuh segala macam. Dan menurut saya pembelajaran yang bagus dari sini adalah publik melihat bagaimana hukum itu digunakan untuk mendefinisikan kepentingan-kepentingan dari penguasa. Jadi runtuhlah itu paradigma yang mengatakan bahwa hukum digunakan atau dibuat untuk memberi kesejahteraan, memberi perlindungan masyarakat dan lain-lain. Tidak. Kasus ini sangat jelas menunjukkan bahwa hukum digunakan untuk mendefinisikan kepentingan penguasa. Itu yang saya mau bilang. Kalau pemerintah, apa yang harus dikerjakan oleh Presiden Jokowi? Kan sekarang KPK menjadi bagian dari eksekutif ya. Jadi Presiden Jokowi yang harus mengatakan apa yang dia pikirkan untuk memulihkan orang-orang ini gitu. Kan tidak bisa mereka dipecat begitu saja gitu loh. Dan saya kira tadi kalau pertanyaannya Mas Budiman kepada kawan Komnas HAM ya, di mana letak persoalan hak asasi manusianya? Memecat orang itu kan hak asasi manusia untuk bekerja, untuk tumbuh, untuk menyumbangkan segala kepakarannya dan keahliannya buat bangsa, itu kan nggak terhitung gitu. Dan itu harus diputus gitu saja. Apapun alasannya, menurut saya nggak bisa. Itu harus dipulihkan. Dan hanya Presiden yang bisa melakukan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Sulistiawati Irianto, Bung Adnan Topan Husodo, Prof. Mokhtar Pabotinggi, dan Bung Masinton Pasaribu. Terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Penyelamatan KPK sangat bergantung kepada kemauan politik Presiden Jokowi. Membentuk tim independen, beranggotakan tokoh masyarakat sipil yang punya wibawa, kredibel, dan bisa dipercaya, bisa ditempuh untuk mengurai benang kusut alih status pegawai KPK. Rekomendasi tim diharapkan bisa menjaga kewibawaan lembaga kepresidenan, tetap tegaknya KPK,
dan terus berlanjutnya pemberantasan korupsi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Selalu jaga kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Sampai jumpa.